Kakak bisa perkenalkan dulu nama, terus habis itu kayak posisi, terus di komunal tuh ngapain, gitu Kak. Oke, siang semua. Nama saya Yonatan. Saya di sini Marketing Communication Manager dan juga Product Manager di Komunal. Jika ini lanjut langsung dari pertanyaannya aja Kak ya. Oke. Kenapa orang harus memulai menabung? Karena kalian tahu yang namanya sandwich generation ya. Jadi ada yang namanya sandwich generation itu ketika seseorang sampai di usia mungkin sekitar 30-an itu dia harus menanggung orang tuanya dan juga keluarganya sendiri, anaknya atau istrinya kayak gitu ya. Jadi kita mau memutus rantai sandwich generation karena generasi-generasi sebelumnya itu kan apa ya, orang tua itu istilahnya berinvestasinya kepada anak kayak gitu ya. Jadi anaknya disekolahkan yang bagus dan sebagainya dengan harapan anaknya nanti sukses dan menghidupi dia, menghidupi orang tuanya. Itu kurang tepat sih, karena harusnya sebagai orang tua kita nggak bisa mengandalkan kepada anak ke depannya. Jadi kenapa kita harus menabung dan berinvestasi supaya nanti ketika anak kita besar, kita tidak merepotkan dia, gitu ya. Dan kita bisa tetap mandiri dengan kita berinvestasi atau menabung itu berarti menunda sedikit kesenangan atau foya-foya di masa sekarang untuk supaya bisa hidup lebih baik di masa depan. Jadi itu sih pentingnya menabung. Untuk pertanyaan berikutnya, berapa banyak uang yang diperlukan untuk mulai menabung? Menabung tidak ada batasan ya. Jadi kalau kita dari kecil juga sudah diajarin menabung, celengan ayam gitu ya. Itu kan lubangnya kecil, itu koin pun bisa dimasukkan kayak gitu ya. Jadi menabung itu tidak ada minimal, tetapi yang pasti adalah menabunglah dari bukan dari sisa gaji atau sisa penghasilan, tetapi justru ditabung dan investasikan dulu, baru sisanya untuk kehidupan. Jadi jangan dibalik. Kayak gitu. Menurut dari kakak, menabung yang baik itu seperti apa? Harus ada porsi kah dari income tertentu gitu atau? Kalau untuk teorinya menabung itu atau investasi ya, itu ada yang bilang 50-30-20, ada yang 60-30-10. Itu teorinya ada macam-macam di luar sana. Ada yang bilang kalau 50-30-20 itu berarti 50% itu untuk menabung, kayak gitu ya, 30% untuk biaya hidup, lalu 20% untuk dana darurat dan kebutuhan yang lainnya. Tapi nggak bisa disamakan ke semua orang. Jadi kalau ngomong soal teori, itu nggak ada yang bisa sangat pas kepada setiap orang, ya nggak bisa digeneralkan. Tapi yang pasti harus disiplin. Jadi bukan persenannya, tetapi disiplinnya. Jadi kalau memang sudah dialokasikan sebulan, misal 20% untuk ditabung, ya sebisa mungkin mencapai target itu. Jadi yang penting di sini adalah disiplinnya, bukan teori atau yang diinginkannya seperti apa. Gitu. Berikutnya nih Kak, apa itu komunal Kak? Oke, komunal adalah peer-to-peer lending. Jadi kalau kalian tahu, pernah dengar yang namanya fintech, ya kan? Fintech itu finansial teknologi. Jadi lembaga keuangan yang memakai teknologi, kayak gitu ya. Nah, fintech itu ada banyak jalurnya. Yang terkenal mungkin fintech payment ya. Itu ada OVO, GoPay, Dana, ShopeePay kalau kalian tahu. Ada juga salah satu cabangnya fintech itu adalah peer-to-peer lending. Nah, peer-to-peer lending itu konsepnya adalah mempertemukan seseorang yang butuh dana ya untuk modal usaha dan sebagainya dengan seseorang yang kelebihan dana.
Jadi akan dipertemukan melalui platform, entah itu website atau aplikasi. Nah, peer-to-peer lending sendiri dibagi dua ya, ada yang konsumtif dan produktif. Konsumtif itu berarti peer-to-peer lending-nya peminjam dananya boleh dipakai untuk kehidupan atau untuk hal-hal konsumtif. Misalnya cicilan HP, beli handphone, beli kebutuhan makan dan sebagainya. Itu kan konsumtif, habis pakai gitu ya. Tetapi yang produktif ini berarti harus digunakan untuk modal usaha, diputar lagi kayak gitu. Jadi komunal adalah fintech ya, fintech peer-to-peer lending produktif. Jadi di komunal kita bisa mempertemukan seseorang yang butuh dana pinjaman dengan seseorang yang kelebihan dana pinjaman. Dan yang butuh pinjaman tadi itu harus digunakan untuk modal usaha. Ya, jadi di komunal sendiri kita memiliki website ya komunal.go.id. Kita juga ada aplikasi Android dan aplikasi iOS ya, semua sama namanya komunal, ini bisa dilihat. Dan nanti Anda bisa mendanai di sana. Jadi di sini mungkin kebanyakan yang nonton nanti akan menjadi lender atau pemberi pinjaman. Itu. Yang terakhir nih Kak, kenapa lenders harus pakai komunal? Kenapa lender harus pakai komunal? Jadi peer-to-peer lending ya, fintech peer-to-peer lending itu di Indonesia yang terdaftar dan berizin OJK, ya yang legal itu sekarang sampai hari ini Juli 2021 itu ada sekitar 125 ya. Ada 125 peer-to-peer dan dari 125 itu yang produktif itu ada sekitar 30. Ya, jadi 30 dari 125. Oke, jadi yang sektornya mirip dengan komunal ini ada 30 ya. Nah, kenapa harus komunal? Karena kebanyakan dari 30, boleh dibilang 90% deh dari 30 tadi itu peer-to-peer produktifnya itu ada di Jabodetabek. Ya, ada di Jabodetabek dan kelebihannya komunal adalah komunal ada di Jawa Timur. Kok bisa dibilang kelebihan? Ya, kenapa komunal bisa dibilang kelebihan dan kenapa harus di komunal? Karena gini, kalau misalnya let's say 90% dari 30 itu 27 gitu ya. 27 atau 25 itu ada di Jabodetabek. Mereka itu red ocean. Jadi mereka bermainnya itu ya ketemu satu peer-to-peer produktif satu sama lain. Bahayanya adalah gini, kalau misalnya ada bahkan ada peer-to-peer produktif itu yang satu gedung loh. Jadi satu gedung cuma beda lantai ya dan mereka cuma bersebelahan. Bahayanya adalah kalau ada seseorang yang butuh modal pinjam dana lalu dia ke satu komplek itu ya kan dia menjaminkannya invoice ya, tagihan dari payer. Misalnya tagihannya senilai 1M. Nah, lalu dia itu bisa menaruh 1M-nya itu di 3 atau 5 tempat. Nanti nggak tahu dia dapat berapa. Jadi bisa aja di peer-to-peer lending A, dia taruh 1M, dapat pinjaman 500 juta. Di peer-to-peer lending B, invoice yang sama, itu ditaruh lagi, lalu dapat 500 juta lagi. Di C ditaruh lagi, dapat 500 juta lagi. Nah, padahal nilai invoice-nya itu kan 1M. Tapi kalau dia bisa dapat 500 juta kali 3 itu kan 1,5 M. Bahayanya adalah itu yang dinamakan double financing ya, double financing. Jadi dari satu tagihan invoice bisa ditaruh di beberapa tempat, itu bahaya karena ketika cair nanti harus rebutan yang nagih invoice-nya itu, peer-to-peer lending-nya. Nah, bisa dipastikan kenapa harus di komunal? Karena komunal ada di Jawa Timur dan tidak yaitu tadi cuma 10% P2P produktif yang ada di Jawa Timur dan menghindari double financing tadi. Bisa dipastikan borrower atau peminjam dana di komunal ini 90% lebih tidak ada di peer-to-peer yang lain. Jadi kami pastikan semua peminjam dana di komunal ini telah diseleksi dengan sangat-sangat amat baik ya dan tidak ada di tempat yang lain. Kalau Anda boleh cek nanti di peer-to-peer lending produktif yang lainnya itu kalau ada PT ABC misalnya, itu ada di beberapa tempat, PT ABC, PT ABC, PT ABC kayak gitu ya. Di komunal nggak ada yang kayak gitu. Dan yang kedua, seperti dibilang tadi, kalau komunal ini credit scoring-nya sangat amat ketat. Jadi kalau P2P lending produktif yang lainnya itu 1 minggu bisa merilis atau di listing itu
sekitar 15 sampai 20 ya, katakan 20 pinjaman dengan nilai bisa 20 sampai 40 miliar per minggu. Di komunal, approval rate kita atau kemungkinan borrower itu bisa diterima pinjamannya itu hanya sekitar 30%. Jadi dari 100 pinjaman yang disetujui cuma 30 karena ketat. Jadi komunal rata-rata hanya melisting 10 project dengan kisaran 10 M rata-rata ya, 10 sampai 15 M tiap minggunya. Jadi kok bisa dikit? Bukannya kita nggak mau. Yang pinjam itu banyak, tapi kitanya yang sangat amat selektif. Jadi saya rasa yang ketiga ya, bunganya atau imbal hasil ya yang didapatkan ketika mendanai di komunal itu bisa dikatakan sedikit lebih tinggi dibanding peer-to-peer lending produktif yang lainnya. Jadi 3 alasan itu sudah cukup ya. Alasan keamanan, credit scoring, dan borrower kita tidak ada tempat lain. Yang kedua adalah alasan imbal hasil. Jadi itulah kenapa harus di P2P komunal dibanding P2P lending produktif yang lainnya. Jadi bisa disimpulin tadi itu ada 3 ya Kak ya, keamanan yang terjamin, terus yang kedua itu credit scoring yang cukup ketat, yang ketiga itu sama imbal hasil yang lebih kompetitif daripada yang lain ya Kak. Benar. Oke, cukup sekian Kak dari pertanyaan-pertanyaan dari tim 9 buat campaign marketing kita. Oke, kalau gitu ya, thank you tim 9. Semoga ini bisa berguna bagi yang menyaksikan dan mungkin ada kode promo yang mau disampaikan ya. Oh iya, tadi untuk kode promo teman-teman itu bisa diklaim di kita waktu saat kode pembayaran itu komunal PA 9. Oke. Teman-teman. Itu aja dari tim 9. Terima kasih udah datang dan menyempatkan waktunya dan juga kakak-kakak yang lain. Oke. Bye. Siang semua. Stay Selamat safe, siang, stay healthy ya. Siang Kak, terima kasih banyak Kak. Terima kasih.